Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitra Aliul Hafid dengan NIM 1214030041 dari kelas MD5A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai model organisasi berbasis masjid. Organisasi Islam adalah sebuah wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni dalam rangka memperjuangkan ajaran Islam. Dan karakteristik organisasi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu seperti yang pertama prinsip ubudiyah, yang kedua prinsip ukhuwah, dan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Organisasi Islam juga memiliki peran penting dalam menyebarkan dakwah Islam dan memperjuangkan hak-hak umat Islam. Dalam Islam, kepemimpinan dalam sebuah organisasi dipandang sebagai suatu amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Nah, model organisasi Islam dapat berbasis masjid, berbasis kemanusiaan, berbasis lembaga pendidikan, dan berbasis politik. Nah, model organisasi berbasis masjid adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan umat Islam melalui kegiatan yang berpusat di masjid. Nah, organisasi Islam berbasis masjid ini biasanya mewadahi aktivitas Muslim dalam memakmurkan masjid yang berorientasi pada aktivitas kemasjidan. Nah, contoh model organisasi Islam berbasis masjid adalah seperti DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, dan IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, setiap masjid memiliki pengurus yang bertugas untuk menjaga, mengelola, dan memberdayakan masjid, sehingga peran dan fungsi masjid dapat dijalankan secara maksimal. Nah, bukan hanya menjadi tempat ibadah sholat, tetapi juga sebagai tempat yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekelilingnya, serta dapat membawa umat Islam menjadi umat yang terbaik, khairul ummah. Nah, pengurus masjid tersebut biasa dikenal dengan Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, Dewan Kemakmuran Masjid atau sering disingkat dengan DKM merupakan organisasi yang dikelola oleh jemaah muslim dalam melangsungkan aktivitas di masjid. Nah, setiap masjid yang terkelola dengan baik memiliki DKM dengan strukturnya masing-masing. Secara umum, pembagian kerjanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bidang idaroh, administrasi manajemen masjid, kemudian bidang imaroh, aktivitas memakmurkan masjid, dan yang ketiga bidang riayah, yaitu pemeliharaan fisik masjid. Nah, orang-orang yang memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, kata makmur dalam ayat ini sudah tentu dipergunakan dalam arti yang luas, bukan hanya sebatas pada masjid yang ramai dikunjungi jamaah untuk beribadah, tetapi pengaruhnya menembus segala kehidupan umat. Orang-orang yang selalu datang ke masjid adalah orang-orang yang beriman. Hal ini berdasarkan pada hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Idza ra'aituhumur rajula ya'tadul masjida fa ashhadu lahu bil iman." Artinya, apabila kamu melihat orang berulang kali datang ke masjid, maka saksikanlah sesungguhnya ia adalah orang yang beriman. Urgensi Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM dalam memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Inna buyuti fil ardi al masjidu wa inna zuwari fiha ummaruha." Rawahu Abu Naim, yang artinya sesungguhnya
rumah-rumahku di bumi ialah masjid-masjid dan para penghuninya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa rumah-rumah Allah di bumi adalah masjid. Sebuah keutamaan yang besar jika kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Karena dengan memakmurkan masjid berarti kita telah memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah lebih mengetahui bagaimana menyambut tamu-tamunya. Dan tentang keutamaan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid ataupun menjadikan masjid sebagai rumahnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, masjid itu adalah rumah tiap orang yang bertakwa. Allah akan menjamin orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya dengan ketentraman, rahmat dan selamat dalam menjalani Shiratal Mustaqim menuju keridhaan Allah atau surga. Nah, keberadaan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, itu sangatlah penting untuk mengelola masjid dengan baik. Karena bukan hanya persoalan bangunan fisik yang menjadi tanggung jawab dari sebuah DKM, tetapi lebih dari itu. Nah, yaitu bagaimana kiprah dari DKM dapat membina masyarakat ke arah yang lebih baik, terutama para remaja, karena mereka lah harapan bangsa, harapan masa depan Islam. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu kegiatan keagamaan yang biasanya diadakan di masjid. Yang pertama adalah majelis ta'lim. Majelis ta'lim adalah pendidikan Islam non-formal yang menggunakan kurikulum secara khusus dengan penyelenggaraan secara berkala yang diikuti oleh kelompok jamaah. Nah, majelis ta'lim tersebut bertujuan untuk membina masyarakat umat Islam dalam hubungannya yang serasi dengan sesamanya serta antara manusia dengan lingkungannya dalam membina dan mengembangkan masyarakat Islam yang mutakin dan sejahtera. Nah, majelis ta'lim ini biasanya kebanyakan diikuti oleh ibu-ibu di daerah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah tempat pelaksanaan peribadatan. Nah, masjid sebagaimana telah kita ketahui berasal dari kata sajadah yasjudu yang artinya merendahkan diri, menyembah atau sujud. Nah, dengan demikian menjadi tempat sholat dan zikir merupakan fungsi utama masjid. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang dilaksanakan di masjid berorientasi zikrullah, apapun bentuk aktivitas tersebut. Nah, tentang sholat, sesungguhnya sholat berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang banyak dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, kesempatan kebaikan sholat berjamaah di masjid dengan izin Allah mampu membantu manusia agar selamat dari kejelekannya. Sebab kesuksesan yang hakiki di dunia adalah menambah timbangan kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah biasa digunakan sebagai peringatan Hari Besar Islam. Nah, sekalipun ajaran Islam memerintahkan memperingati Hari Besar Islam, banyak pengurus masjid yang melaksanakannya. Kegiatan ini dalam rangka syiar Islam sekaligus usaha melakukan pembinaan terhadap jamaah dan umat. Nah, biasanya jamaah yang hadir lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kesempatan sholat 5 waktu. Nah, momen seremonial inilah yang dipergunakan pengurus masjid untuk membina dan mengajak jamaah dan umat agar cinta memakmurkan masjid. Nah, yang keempat yaitu tempat bermusyawarah. Nah, pada masa Rasulullah SAW, masjid dijadikan tempat untuk bermusyawarah, baik dalam merencanakan suatu masalah maupun memecahkan persoalan yang terjadi, baik berkaitan dengan urusan pribadi, keluarga maupun urusan umat secara keseluruhan. Nah, yang kelima yaitu madrasah ilmu. Rasulullah SAW juga menjadikan masjid sebagai tempat mengajar ilmu yang telah diperolehnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu. Nah, ini berarti masjid berfungsi sebagai madrasah yang di dalamnya kaum muslimin memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, melalui ilmu, para sahabat juga terbina karakternya menjadi orang-orang yang kuat ikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cepat para sahabat memperoleh ilmu dan menyebarkannya kepada umat manusia. Nah, sebagaimana yang pada saat ini masjid juga digunakan sebagai madrasah ilmu, contohnya seperti TPA, Madrasah Diniyah Awaliyah Takmiliyah, MDA. Nah, itu. Nah, kemudian tempat berdakwah. Masjid amat besar fungsinya dalam dakwah, baik dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya maupun antara sahabat. Nah, oleh karena itu,
Dakwah merupakan sesuatu yang amat mulia di dalam Islam dan masjid menjadi sarana utamanya. Nah, tempat berdakwah seperti tabligh akbar ataupun ketika Jumatan itu ada untuk berdakwahnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan selalu merupakan bulan yang istimewa. Nah, pada bulan suci ini, jamaah terdorong untuk mengikuti dan menghadiri kegiatan yang dilangsungkan di masjid-masjid. Seluruh saf masjid, khususnya di hari-hari pertama Ramadan, terisi penuh. Kesempatan baik ini biasanya dimanfaatkan pengurus dengan menyelenggarakan kuliah atau ceramah Ramadan. Jamaah hadir untuk mendapatkan siraman rohani, menambah amal dan memperbaiki takwa. Nah, biasanya juga selain itu terdapat kultum atau kuliah subuh, setelah sholat subuh, dan kegiatan pesantren kilat. Nah, dan ini merupakan contoh dari struktur organisasi Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.